Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Banana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah buku. Buku yang akan saya review kali ini berjudul 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, mungkin rekan-rekan penasaran, loh kok 1 tambah 1 sama dengan 3? Bukannya 1 tambah 1 sama dengan 2? Nah, buku ini judulnya itu menggambarkan buku ini karena memang nanti kita akan coba ditantang asumsi kita terutama kaitnya dengan berpikir kreatif. Karena melalui buku ini nantinya kita akan coba belajar kreatif dari karya-karya di masterpiece di seluruh dunia. Menarik sekali dan untuk itu yuk kita mulai review buku kali ini. Buku kali ini ditulis oleh Dave Trott yang merupakan sutradara, copywriter, dan juga seorang penulis kreatif. Trott belajar di Pratt Institute yang ada di New York City dan mengambil jurusan periklanan. Makanya memang beliau itu cukup expert di bagaimana kemudian strategi beriklan dan lain-lain. Dan beliau memang sempat mendirikan agen periklanan yang bernama Gold Greenlist Truth dan juga kemudian beberapa lembaga periklanan lainnya. Nah, lembaga periklanan Gold Greenlist Truth itulah yang akhirnya selanjutnya terpilih sebagai biro iklan paling kreatif yang ada di dunia. Nah, kok bisa seperti itu sih? Ya salah satunya karena memang DevTools ini banyak mengulas, membahas tentang berpikir kreatif dan apa sih rahasianya dan apapun strateginya. Buku ini tentang apa sih? Bagi rekan-rekan yang penasaran, kok tadi banyak membahas tentang kreativitas. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, pernah nggak sih rekan-rekan itu terkagum-kagum atas hasil karya yang sangat kreatif gitu kita lihatnya dari para tokoh-tokoh terkemuka di dunia. Saking kagumnya kadang kita bertanya-tanya, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya si tokoh ini tuh berpikir seperti ini? Kok bisa ya si A ini menemukan hal ini? Yang kadang kita lihat kan beda banget dengan yang dipikirkan pada umumnya. Beda banget dengan yang dipikirkan lingkungan di sekitarnya. Terus kita kadang juga jadi tergerak kan. Kita ingin tahu rahasianya apa sih kok bisa berpikirnya aneh, unik, berbeda, tapi kreatif sehingga menghasilkan karya-karya yang baru. Nah, buku ini akan menjawab hal tersebut. Kalau selama ini rekan-rekan penasaran, ini orang kok bisa kreatif? Nah, buku ini akan memaparkan kepada kita bagaimana sih perjalanan para tokoh-tokoh kreatif itu sehingga mereka bisa menelurkan karyanya yang tidak biasa sehingga mereka bisa sukses luar biasa dan terhitung menjadi masterpiece kelas dunia. Untuk itu, yuk kita mulai pembahasannya. Secara umum, buku ini ada 3 bagian sebenarnya. Bagian pertama itu akan membahas tentang kenapa 1 tambah 1 sama dengan 3 yang menjadi judul bukunya. Di bagian kedua dibahas tentang bencana adalah berkah. Nah, ini ternyata orang-orang kreatif itu mereka ada bencana tapi mereka bisa mengubah bencana itu menjadi berkah. Dan di bagian ketiga dibahas tentang kreativitas itu kacau. Wah, gimana nih kreativitas itu kacau? Yuk kita lihat satu persatu penjelasannya ya. Di bagian pertama tentang mengapa 1 tambah 1 sama dengan 3, salah satunya akan membahas tentang konsep yang sudah disampaikan dan selalu didengung-dengungkan dulu ketika Steve Jobs itu menyampaikan gagasannya tentang kenapa sih orang itu bisa kreatif. Jadi menurut Steve Jobs sendiri konsep kreativitas itu adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru. Orang-orang yang kreatif itu bisa melihat hubungan, dia mahir melihat hubungan antara satu hal dengan hal lainnya dengan hal yang lainnya lagi, dan mereka bisa membuat kombinasi baru di dalamnya. Maka makin banyak hubungan yang bisa kita temukan, makin banyak hubungan-hubungan yang bisa kita sambungkan dari beberapa hal yang tampaknya berbeda, maka akan makin kreatif diri kita. Dan itu juga yang menjadi intisari dari buku ini, tentang bagaimana kita melihat hubungan yang baru. Jadi kita mencoba untuk melihat dari sistem yang baru. Kalau hubungan yang dulu itu kemudian menemukan fakta bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2, maka di buku ini kita diminta untuk melihat hubungan-hubungan yang berbeda. Bahwa bisa jadi ada loh kemungkinan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya, itu berbicara tentang sistem. Bagaimana kita melihat dari sistem yang baru, yang penuh dengan proses kreatif ini. Setelah itu, di isi buku kedua, di bagian 5, itu dibahas tentang bencana adalah berkah. Nah, mungkin rekan-rekan penasaran juga, kok bisa bencana disebut berkah? Di bagian ini, itu membahas tentang bagaimana kita melihat sebuah bencana yang terjadi di sekitar kita itu menjadi sebuah peluang dan sebuah berkah. Jadi orang-orang kreatif itu nggak cuman pintar menghubungkan, tapi mereka bisa melihat peluang di baik permasalahan, bencana, dan lainnya. Nah, di sini salah satunya adalah tentang kisah Amadeo Giannini yang melihat peluang yang terjadi ketika itu ada peluang
ada para imigran dari Sisilia yang itu tidak diterima ketika mereka itu ingin menyimpan uangnya di bank. Jadi nggak ada bank yang bersedia melayani para imigran yang datang dari Sisilia itu, dan akhirnya Giannini ini membuat bahwa berarti ada peluang dong untuk kemudian saya membuat bank khusus untuk orang-orang imigran dari Sisilia ini. Nah, dia kemudian membuat bank yang namanya Bank of Italy. Dan ternyata Bank of Italy ini ya banyak, karena memang banyak orang yang butuh. Maka kemudian cukup membesar gitu ya Bank of Italy ini perkembangannya. Sayangnya adalah kemudian ada bencana. Ada bencana, ada perang gitu ya, kemudian membuat banknya terpaksa ditutup ketika itu. Tapi Giannini nggak kemudian pasrah, tapi Giannini itu kemudian melihat dari sudut pandang berbeda. Dia melihat bahwa masih ada peluang untuk kemudian ini itu bisnis saya bertahan. Maka akhirnya dia kemudian mengambil uang simpanannya, dia pergi ke pelabuhan, di mana di pelabuhan itu banyak nelayan-nelayan asal Sisilia yang ingin nabung duitnya. Maka akhirnya banknya masih bisa berjalan karena nasabahnya yang ada, yang sebagian besar sebagian lain itu masih menggunakan jasanya. Nah, kemudian terus berkembang sehingga akhirnya dia merasa bahwa ya pada akhirnya bank ini membesar karena juga banyak nasabah-nasabahnya yang juga dari orang Amerika, maka dia mengubah brandingnya menjadi Bank of America. Nah, setelah Bank of America ini dia bisa melayani lebih banyak nasabah, dan kemudian akhirnya itu menginspirasi dia untuk mengembangkan bisnisnya lagi, sehingga akhirnya dia meluncurkan brand Visa di dunia yang saat ini teman-teman pakai. Kalau misalkan menggunakan kartu kredit ada logo Visa, nah itu yang menjadi asal muasal sejarahnya, yang awalnya hanya Bank Italia, yang itu hanya dikhususkan untuk orang-orang imigran asal Sisilia yang ada di Amerika. Setelah itu ada juga bagian gitu kisah tentang Manuel Francisco dos Santos yang merupakan orang Brazil. Jadi bagi teman-teman yang suka main bola, nah ini ada cerita tentang main bola Manuel Francisco dos Santos. Tapi sejak lahir Manuel Francisco dos Santos ini dia memiliki cacat tulang punggung dan juga dia memiliki kaki yang bengkok ke depan. Suatu hal yang menurut orang tuh bencana. Ya bagaimana ketika kita terlahir dengan punggungnya bengkok dan juga kaki yang juga bengkok ke depan. Tapi ketika dia menjalankan kehidupannya, dia menyadari bahwa ternyata kakinya yang lebih pendek, kakinya yang aneh itu memberinya gaya lari yang tidak biasa. Sehingga banyak orang yang nggak bisa prediksi ketika dia lagi main bola, karena ini ceritanya di Brazil, ketika dia lagi main bola, dia merasa bahwa ini bukan kekurangan, tapi orang jadi nggak bisa menebak tuh saya bergerak kemana. Maka akhirnya dia menjadi pemain nasional yang dikenal dengan nama Garinca, yang konon katanya menurut orang-orang sudah pernah melihat Garinca ini dia bahkan lebih baik daripada Pele yang kala itu ya cukup terkenal juga. Setelah itu di isi buku yang keempat ada bagian 3. Di bagian ketiga itu membahas tentang ya kreativitas itu kacau. Maksudnya apa nih kreativitas kacau? Di bagian ini tuh membahas salah satunya tentang kisah di balik suksesnya acara Who Wants to be Millionaire. Kalau rekan-rekan pernah tahu tentang Who Wants to be Millionaire, sebenarnya Who Wants to be Millionaire itu sempat ditolak ketika awal karena lah ngapain orang bikin namanya acara Who Wants to be Millionaire yang di tengah-tengah orang tuh bisa dikasih pilihan stop di level itu dan kemudian uangnya dibawa balik. Maka artinya setiap pertanyaan yang ada gitu di gamenya itu ya bisa membuat orang yang bikin kuisnya itu kehilangan duit kan. Kalau orang kemudian sampai di satu level kemudian dia merasa berhenti, ya duitnya bisa diambil. Orang jadi rugi yang bikin kuisnya. Maka nggak ada produser di stasiun televisi yang ketika itu mau membeli tayangan ini gitu. Nah sampai akhirnya ada orang yang bernama David Letterman yang awalnya nggak setuju karena tadi itu dia merasa rugi. Lah kalau misalkan setiap orang itu kemudian bisa berhenti di tengah-tengah kuis dan dia tetap dapat duit gitu, kita kasih opsi untuk dapat duit, ya rugi dong saya gitu, bisa kehilangan jutaan dolar saya nanti. Tapi akhirnya disampaikan di sini bahwa ya dipraktekkan apakah benar ternyata kuis itu bisa membuat orang itu berhenti di tengah-tengah dan dia memilih untuk membawa uang duitnya dia cukup puas. Tapi ternyata itu tidak terbukti. Sebagaimana yang disampaikan sama pemenang Nobel Daniel Kahneman yang menyampaikan bahwa rasa takut kehilangan lebih dahsyat daripada prospek kehilangan sesuatu. Jadi orang itu tertarik dengan tayangan itu karena orang kan menebak-nebak jadinya, wah ini akan ngambil kemana dan sebagainya. Orang jadi suka dengan tayangan itu. Dan di sisi lain orang yang kemudian menjadi peserta gitu ya, dia ya takut kehilangan kan, sehingga akhirnya ya dia kadang memilih untuk aman aja
ketimbang dia bisa sampai di level tertinggi tapi dia nggak dapat duit. Sehingga ya nggak merugikan juga buat studio yang akhirnya menerima tayangan itu dan menjadi Who Wants to Be Millionaire menjadi tayangan yang mendunia kan, seperti itu. Masih di bagian ketiga ini juga akan dibahas tentang kisah Ridley Scott yang kalau teman-teman tahu ini merupakan sutradara yang membuat film Blade Runner. Blade Runner ini film yang sangat sukses karena memang dan menghasilkan jutaan dolar ya. Karena memang di tahun itu dia bisa menyuguhkan fenomena masa depan, gambaran masa depan yang futuristik banget. Jadi bisa menghasilkan jutaan dolar. Tapi ironisnya adalah meskipun film ini akhirnya sukses, tapi ketika mau bikin pertama film ini, Blade Runner itu sebenarnya studio di Hollywood itu nggak menaruh besar. Bahkan biaya dipangkas, kosnya sangat terbatas, dan Ridley itu untuk syuting itu hanya dikasih studio tua, lahan belakang yang sudah tua dan nggak terpakai. Ya kenapa? Untuk menghemat budget. Tapi Ridley merasa bahwa ya kalau saya mau protes ketika itu bisa aja. Tapi ya tugas saya bukan protes. Tapi saya memaksimalkan apa yang ada. Saya gunakan apa yang ada di depan saya untuk kemudian menciptakan sesuatu yang berkualitas yang beda dari yang sudah ada. Nah ternyata memang dari sini Ridley juga justru mendapatkan ide bahwa ya masa depan itu tidak selalu tentang meninggalkan masa lalu. Jadi dari studio yang tua yang sudah buluk tadi itu kemudian dia menciptakan konsep bahwa di masa depan juga ada loh pemukiman kumuh yang ada jejak-jejak sejarahnya tapi dikombinasikan dengan masa depan. Jadi masa depan tapi tidak juga meninggalkan masa lalu. Nah, ini konsep yang bagus dan disatukan konsepnya. Makanya kalau teman-teman lihat Blade Runner kan suasananya memang diciptakan meskipun masa depan tapi masa depan yang dalam tanda kutip adalah ya masih jadul, artinya ya gubuk reot, rumah yang nggak rapi, kotor di mana-mana dan sebagainya. Itu yang kesan yang mau disampaikan dan ternyata justru realistis dan banyak kritikus yang justru mengapresiasi filmnya. Maka ya kreativitas itu kadang seperti itu, yang kacau, yang kita ngeliat tuh nggak mungkin, ya justru kalau kita bisa menciptakan sesuatu, kita bisa melihat koneksi yang nggak mungkin jadi mungkin, disitulah kita akan disebut sebagai yang namanya kreatif. Maka 1+1 sama dengan 3 itu merangkum semua pengalaman, perjalanan kehidupan, kisah para tokoh, dan juga kisah sukses di balik tokoh itu bisa menciptakan karya kreatifnya. Maka di dalam buku nanti akan banyak proses kisah-kisah tentang gimana sih di balik produk-produk yang sukses itu. Ada apa sih di balik mereka yang akhirnya bisa berhasil menelurkan produk yang mendunia. Nah, di sini dikupas satu persatu dengan cara sederhana dan saya kira teman-teman juga lebih gampang untuk menerkanya. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan insight ringan tentang gimana caranya biar lebih kreatif, buku ini nggak akan menggurui tapi cuma sharing aja bahwa proses kreatif itu ya seperti ini. Maka kita jadi dapat gambaran gimana caranya melakukan proses kreatif di dalam keseharian kita. Silakan cari bukunya di buku-buku terdekat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.